Dirgahayu NKRI. Selamat ulang tahun negara kami yang tercinta. Mudah-mudahan ya generasi-generasi penerusnya semakin sehat, semakin kuat, amin, dan semakin ya dicintai baik oleh makhluk, oleh Allah. Tidak mungkin kita menyamakan perbedaan kita itu. Akan tetapi dengan perbedaan itu juga kita menjadi indah. Ya, sahabat religi, coba kita lihat dan perhatikan sebuah gambar. Kalau itu gambar dulu kan hitam putih Pak Laili ya. Bagus enggak dengan gambar yang sekarang punya warna-warni? Ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang hijau. Luar biasa. Nah, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia ini ya, dia harus berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka dia harus mempunyai ilmu. Nah, dengan keilmuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak sekali nikmat dalam kehidupan kita. Dan yang pastinya segala urusan-urusan dipermudah ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung dengan narasumber yang selama ini mungkin teman-teman bertanya kapan nih gitu punggawanya langsung turun gitu Pak ya. Kalau kemarin itu kan kita ada beberapa teman-teman kita dari penyuluh, dari kepala KUA juga. Nah sekarang langsung dari punggawanya Kementerian Agama Kabupaten Belitung dengan Bapak Ahmad Ibrani. Boleh diperkenalkan Pak? Baik, terima kasih Pak Laili. Ini suatu hari yang sangat cerah dan hari ini juga ya hari yang cukup menggembirakan ya. Yang mana hari ini juga, di bulan ini juga, insya Allah kita akan merayakan suatu momen yang sangat-sangat berharga bagi negara kita. Insya Allah tidak beberapa lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun ya Republik Indonesia. Ya sebelumnya saya perkenalkan dulu sahabat-sahabat religi. Nama saya Ahmad Tibroni, alhamdulillah kelahiran Palembang ya. Alhamdulillah pada saat ini saya diberikan amanah untuk tetap dan masih bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Mungkin secara singkat itu dulu. Biar nanti buat penasaran Pak ya. Nanti kita biasa sampai akhir ya. Siap. Sekali lagi kami informasikan juga kepada teman-teman kita, sahabat religi khususnya, kami beritahukan bahwa podcast Kementerian Agama ini akan kita optimalkan setiap 1 minggu sekali. Dan yang pastinya Kementerian Agama berusaha selalu memberikan hal-hal informatif dan inovatif terkait dengan program-program yang mendukung Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di tema kita, karena berhubungan bulan ini adalah bulan yang penuh dengan makna, penuh dengan spirit perjuangan. Nah, tema kita, sahabat religi sekalian, adalah menjaga NKRI dengan cinta tanah air, menumbuhkan toleransi, menolak radikalisme. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan Pak ya. Boleh, siap. Ini kami agak sedikit bergetar ini ya, nervous. Tidak nervous sebelumnya, tapi ini luar biasa. Ini bentuk tantangan tersendiri Pak. Alhamdulillah. Ini langsung kita ke pertanyaan pertama Pak. Bagaimana cara agar kita tetap istiqomah pada prinsip agama tanpa jatuh dalam perangkap merasa paling benar dan menolak keberagaman? Baik, sahabat-sahabat religi, sebelumnya kita harus mengerti dan paham dulu apa itu istiqomah. Ya, istiqomah ada banyak
sekali pengertian dari istiqomah tersebut. Salah satunya yang berasal dari para sahabat, ya, bahwasanya istiqomah tersebut, ya, adalah perilaku seseorang, ya, untuk mengerjakan sesuatu perintah dengan tidak mensirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian lagi ada satu lagi pengertian bahwasanya syirik itu adalah ikhlas. Nih sama dengan logo Kementerian Agama kita, ikhlas beramal. Salah satunya itu. Kemudian lagi ada satu pengertian lagi yang mengatakan bahwasanya mengerjakan satu perintah, ya, dengan kontinuitas tanpa melakukan suatu larangan. Nah, jadi dari berbagai macam pengertian, ya, istilah istiqomah tersebut, bahwasanya bisa kita rangkum adalah mengerjakan sesuatu tanpa mensirikkan Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampur adukan, ya, segala sesuatunya tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Ya. Kemudian lagi kita kembali tadi, ya, ke pertanyaan tadi. Kita tidak akan terjebak kepada apa tadi? Perangkap merasa paling benar sendiri. Ini adalah satu jebakan, ya. Karena satu jebakan inilah makanya, ya, kita perlu dengan sebuah ilmu. Makanya, ya, kita sudah diwanti-wanti. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia ini, ya, dia harus berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka dia harus mempunyai ilmu. Nah, dengan keilmuan yang kita miliki, kita tidak akan terperangkap pada jebakan-jebakan yang musuh kita sudah nyata. Siapa? Setan. Manusia bukan musuh kita, ya. Sesama manusia itu harusnya saling jaga, harus saling hormat menghormati, harus saling kasih mengasihi. Walaupun mohon maaf, kita lain agama, kita beda kepercayaan, kita beda dalam pandangan-pandangan hidup, tapi bukan suatu jebakan untuk memperangkap diri kita pada satu perbedaan yang harus kita munculkan ke permukaan. Tidak. Nah, itu. Seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi terkait masalah ini berarti Kementerian Agama itu justru menjadi salah satu solusi rumah bersama lah untuk hal-hal seperti ini ya Pak ya. Itulah kenapa Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ini itu bukan untuk satu agama. Nah, ini Pak biasanya keliru, ini harus diluruskan. Ini harus kita luruskan. Kementerian Agama ini adalah rumah untuk seluruh agama. Ya. Siapapun mereka, apapun agama mereka yang sudah diakui oleh undang-undang, ya, negara kita, maka dia masuk ke dalam, ya, Kementerian Agama. Maka itu, ya, sahabat-sahabat religi sekalian, ya, Kementerian Agama itu bukan untuk satu agama, tetapi untuk semua agama, ya, memberikan rasa kenyamanan, keamanan, kedamaian. Kita berprestasi di dalamnya, kita berkarya di dalamnya, dan kita harus juga membuat sejarah untuk anak-anak cucu kita yang akan datang. Itu Pak Laili. Inilah Indonesia dengan keberagamannya, dengan semangatnya, dengan spirit kemerdekaannya. Ini juga merupakan bagian dari marwah ya. Dan alhamdulillah Kementerian Agama juga menjadi salah satu bagian terpenting untuk pilar-pilar dalam membangun bangsa dan negara ini. Namun Pak, terkait ini kan tadi kan kita bahas tentang perangkap merasa paling benar, dan itu sudah terjawabkan gitu kan dengan tadi yang telah Bapak sampaikan. Namun ada juga di poin selanjutnya, fanatisme sering dianggap sebagai bentuk semangat nih, atau loyalitas terhadap keyakinan tertentu. Nah, kapan fanatisme itu bisa berubah menjadi radikalisme yang membahayakan? Satu lagi jebakan-jebakan yang sering kita
termasuk di dalam perangkap tersebut dengan kata-kata fanatik. Berarti fanatis ini bagian dari jebakan ini? Iya. Bukan dalam artian suatu kita boleh fanatik. Boleh kita fanatik, ya. Dalam artian kata seperti ini. Keyakinan saya, ya, sebagai umat Islam harus mengerjakan, ya, perintah-perintah Allah tanpa mensyirikkannya. Saya harus ikhlas tanpa dalam artian kata embel-embel saya mengerjakan sesuatu, tidak. Nah, hal-hal yang menjebak ini, ya, kalimat berarti saudara tidak fanatik dengan ajaran saudara. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus kita wanti, ya, harus kita pilih, ya, jangan sampai kita nanti terjebak dalam kata dan kalimat. Ya, saudara berarti tidak cinta dong sama Islam, tidak. Ya, justru dengan kecintaan kita itu dengan Islam, ya, justru dengan sadar diri kita dengan Islam, bahwasanya kita menyadari Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, bukan untuk umatnya saja, ya, bukan untuk manusia saja. Bukan untuk tumbuh-tumbuhan saja, ya, itu untuk semua. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Jadi sahabat-sahabat religi sekalian, ya, kalaulah sudah kita mengetahui kenapa, ya, Rasul Nabi Muhammad kita diutus, ya, ke bumi ini, ke muka bumi ini adalah rahmatan lil alamin. Harusnya kita sadar diri sejauh mana ilmu yang sudah kita miliki ini. Kita sudah mengatakan saudara kita, wah, saudara kafir, saudara seperti ini, saudara seperti ini. Jangan dulu. Kita tidak tahu apa latar belakangnya, apa sebab musababnya. Nah, kita harus lebih mendalami saudara-saudara kita yang seperti itu. Jangan sampai nanti kita kejebak, ya, oleh kalimat-kalimat radikalisme. Ini sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Karena kalau kita sudah melanggar yang namanya hukum, ya, mohon maaf sahabat-sahabat religi, ya, itu jangankan hukum Allah, hukum negara saja sudah ada hukumannya. Ya, sudah ada karmanya bagi agama yang lainnya. Nah, jadi untuk itu, ya, boleh kita dalam artian kata kalimat fanatik boleh, tapi jangan sampai kefanatikan kita tadi menyebabkan kita intoleran. Tidak, ya, jangan sampai hal-hal yang disampaikan tadi menjebak kepada perpecahan di antara bangsa kita. Nah, itu salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya, dan juga itu harus kita jaga, ya. Turunannya juga dari hal itu kan, kalau kita bahas lagi Pak, kalau tadi kan ini konsepnya itu kan misalnya berbeda agama, ya, dengan berbeda agama, dengan berbeda background. Nah, ini pun terkadang di dalam agama kita sendiri sebagai seorang muslim dan kita juga penganut agama Islam, nah, prinsip-prinsip kita kan kadang-kadang berbeda, Pak. Ada yang bermazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Nah, kalau menurut pandangan Bapak terkait hal-hal seperti itu bagaimana Pak? Prinsipnya kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan mazhab. Nah, kalau tadi kan konteksnya itu kita harus membicarakan ini untuk mendangkal radikalisme, jebakan dan lain-lain. Ini di dalam kita sendiri nih sebagai penganut agama Islam ini sendiri yang rahmatan lil alamin, Pak. Ya, sahabat-sahabat religi sekalian, kita harus punya ilmu. Dengan ilmu tadi kita harus banyak membaca, ya. Nah, kalau kita membaca sejarah, ya, pernahkah di antara para imam-imam mazhab tersebut saling mencela karyanya? Ya. Tidak. Ya. Setiap imam-imam mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan lain-lain hal sebagainya, itu tidak pernah menjelekkan karya-karya mereka. Tidak pernah, ya,
salah satu imam mazhab itu menganggap diri mereka paling benar? Tidak. Coba kita baca, tidak pernah. Ya, kita balik halaman per halaman, ya, karya-karya para imam tersebut tidak ada mengatakan dirinya yang paling benar. Dan Ini tidak paling juga, sunnah, ya, gitu kan. dan tidak juga imam-imam mazhab tersebut menyebutkan bahwasanya sampaian itu salah. Enggak. Ya. Maka daripada itu, ya, kita juga yang tidak punya ilmu ini, ya, kita harus banyak-banyak membaca, ya. Kita juga harus banyak-banyak bertanya, ya. Imam-imam saja, orang-orang yang sufi saja tidak pernah menyatakan bahwasanya pendapatnya yang paling benar. Ya. Apalagi kita dengan keilmuan-keilmuan kita yang cukup dangkal ini, ya, kita mengatakan diri kita lah yang paling benar. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti. Jangan sampai sifat intoleran ini semakin berkembang, ya. Jangan sampai, ya, sifat-sifat atau kata-kata radikalisme ini semakin kita kembangkan. Jangan, ya. Islam itu tidak radikal. Umat-umat yang agama-agama lainnya juga tidak radikal. Itu semua adalah oknum-oknum yang menyatakan diri yang seperti Pak Laili sampaikan tadi, menganggap dirinya paling benar. Ya. Kalau diri kita menganggap diri kita yang paling benar, nah, berarti kita sudah menyalahkan, ya, makna dan pengertian istiqomah tadi. Ya, pengertian istiqomah tadi apa? Ikhlas. Ya. Kemudian lagi melarang, tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang. Nah, apa kalau kita menganggap diri kita yang paling benar, itu sudah mengerjakan apa yang telah dilarang. Ya, nah, itu kuncinya Pak Laili. Mantap ya, ternyata ya, luar biasa. Dari tadi yang kita bahas runutannya terkait tentang bagaimana perangkap-perangkap yang merasa paling benar, terus juga fanatisme, dan juga prinsip Islam terkait misalnya perbedaan mazhab, itu kan kalau eksternal ke internalnya gitu Pak ya. Nah, berarti menyambung tadi pertanyaan yang terkait mazhab tadi, berarti kita harus memperkecil ruang perbedaan itu. Harus. Karena kalau kita semakin memperlebar, ya, ruang-ruang untuk mendebatkan sesuatu yang tidak pada prinsipnya, ya. Contoh, ya, kita mendebatkan sesuatu yang tidak begitu syar'i, ya. Sampai, mohon maaf bahasa guru-guru kita dulu, sampai kiamat pun, ya, itu sudah menjadi mohon maaf, sudah menjadi sunnatullah, ya. Jadi tidak perlu kita debatkan. Nah, apa sekarang yang harus kita perbuat? Yang harus kita berbuat saat ini adalah memperkecil ruang gerak untuk saling, ya, merasa benar sendiri. Nah, kalau kita memperkecil ruang merasa benar sendiri, ini akan menumbuhkan rasa hormat kita, ya. Kemudian lagi akan menumbuhkan rasa menghargai di antara kita. Karena mungkin saya ada ilmu, tapi di satu ilmu yang lain mungkin Pak Laili yang hostnya yang lebih punya ilmu. Saya mungkin tidak bisa menghadapi audien-audien. Nah, disinilah kita harus memperkecil ruang gerak, ruang pemikiran, untuk jangan sampai kita terjebak pada kotak mengotaki, ya. Untuk kita selalu berdebat dengan hal-hal yang tidak prinsip, ya. Jadi lebih baik kita menghargai, ya, semua kalimat-kalimat dan kata-kata, ya, untuk kebersamaan, ya. Kita memang beda. Dan tidak mungkin kita menyamakan perbedaan kita itu, ya. Tidak mungkin kita menyamakan perbedaan kita itu. Akan tetapi dengan perbedaan itu juga kita menjadi indah. Ya, sahabat religi, coba kita lihat dan perhatikan sebuah gambar. Kalau itu gambar dulu kan hitam putih Pak Laili, ya, ya. Bagus enggak dengan gambar yang sekarang punya warna-warni? Ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang hijau. Luar biasa. Nah, inilah mahakarya yang maha kuasa.
Jadi kita harus hargai perbedaan-perbedaan di antara kita. Jangan kita karena perbedaan tersebut kita harus berpecah belah. Tidak. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus satu. Ya, itulah negara kita. Ya. Inilah spirit perjuangan yang sebenarnya, Spirit Pak, ya? perjuangan yang paling benar inilah. Kita berbeda, silahkan kita berbeda. Tapi dengan perbedaan ini bukan menjadi untuk kita berpecah belah, tidak. Ya, nah ini yang harus kita maknai, ya, harus kita maknai. Ya. Balik lagi Pak, ini ada satu momen yang kalau bisa bicara tentang spirit kemerdekaan, karena di tema ini kan kita ngebahas tentang NKRI, menjaga NKRI dengan cinta tanah air, menumbuhkan toleransi, menolak radikalisme. Dari zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, para penjajah-penjajah juga berusaha untuk merebut kemerdekaan kita. Peran-peran dari Kementerian Agama, terkhususnya dari tokoh-tokoh ulama, dari tokoh-tokoh agama-agama yang lain juga, Masya Allah Tabarakallah, ini memang benar-benar menjaga keutuhan spirit-spiritnya Pak ya, sampai akhirnya ada resolusi jihad, sampai akhirnya ada yang namanya perkumpulan para pemuda-pemuda dari berbagai macam belahan agama. Itu balik lagi, kalau misalnya kita kerucutkan, apakah itu adalah merupakan simbol suatu yang harus kita syukuri Pak? Nah, sebelumnya saya bercerita dulu, Pak Laili, Mas Laili. Di tahun 98 waktu itu saya masih seorang mahasiswa gitu. Saya diundang oleh salah satu universitas untuk diklat kepemimpinan, diklat kepemimpinan. Di situ kami tidak hanya satu agama, tidak. Disitulah berbagai agama, dan mohon maaf, kita pada waktu itu adalah yang minoritas. Kenapa saya katakan minoritas? Karena pada waktu itu waktu diklat kepemimpinan itu, yang umat Islamnya hanya ada 3 orang. Tapi dengan 3 orang tersebut, kawan-kawan yang dari agama Kristen, ada yang agama dari Hindu, itu menghormati kita luar biasa. Apa? Saya nyatakan seperti itu. Ketika hari Jumat, padahal waktu itu kegiatan padat dari pukul 5 subuh sampai ke pukul 8 malam itu padat. Tapi kita diberikan ruang waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita diantar ke masjid, ditunggui kita, bahkan pulang sama-sama. Nah, ini salah satu bentuk toleransi, Nah, terbalik ke pertanyaan tadi, ini harus kita syukuri. Harus benar-benar kita syukuri. Kita rawat, kita jaga. Perbedaan bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan. Tidak. Perbedaan ini kita tidak bisa mengingkari. Perbedaan ini harus kita kolaborasi. Harus saling menjaga ambisi, harus saling menjaga emosi, harus saling menjaga lisan, Maka salah satu pesan Nabi, salamatul insan bihibzil lisan, keselamatan manusia itu pada dirinya menjaga lidahnya. Maka daripada itu mari kita jaga lidah kita, kita jaga tangan kita, kita jaga perbuatan kita yang tidak untuk menyakiti saudara kita. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan kita menyakiti orang lain. Itu Mas Laili. Jadi itu sahabat religi sekalian dari beberapa pertanyaan-pertanyaan kita yang memang menarik Kalau untuk beberapa hal yang sekarang ini kita ketahui Pak bibit tumbuhnya radikalisme itu kan bukan hanya dari suatu perkumpulan saja Pak, tapi dari berbagai macam konten-konten yang tersedia di media sosial. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik, bagaimana cara menyaring konten keagamaan agar tidak terjebak pada ajaran yang membungkus radikalisme dengan dalil-dalil keagamaan. Sahabat-sahabat religi, mohon maaf sebelumnya,
ada sebuah konten-konten yang mengatasnamakan agama. Ini harus kita benar-benar ya saring, harus benar-benar kita pilih ya, pilah, jangan sampai nanti kita ya dengan hanya berdasarkan bahwasanya wah saya agama Islam, wah saya agama Kristen, saya harus fanatik kepada agama saya dengan menyebarkan kebencian-kebencian. Tidak. Jangan ya. Karena hal-hal yang seperti ini ya, seperti yang kita sampaikan tadi Mas Laili ya, kita harus bisa menjaga lisan kita. Kita punya pikiran, kita punya hati ya. Dengan pikiran dan hati ya, kita bisa memilah-memilih ya. Ketika kita bisa memilah-memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalaupun itu kita tidak tahu, harus kita cari tahu terlebih dahulu. Maka dari awal tadi kita sudah sampaikan, ilmu itu penting. Ya, dengan ilmu kita bisa berbuat, berkarya, dan bisa juga kita membedakan benar dan salah. Ya, bukan berarti kita cuman sekedar ikut, tidak tahu dengan problem yang ada, tidak tahu dengan permasalahan yang ada, ya. Inilah yang menyebabkan kita terjebak di dalam suatu ya ketidakpastian. Nah, jadi daripada itu Mas Laili ya, jangan kita terjebak ya. Tinggalkan, jauhi ya sifat-sifat yang memecah belah di antara agama kita. Itu Mas Laili. Dan kita juga harus bijak juga ya teman-teman sekalian terkait konten-konten yang selama ini mungkin kelihatannya menarik, namun ternyata ada maksud terselubung dari setiap konten tersebut. Iya. Makanya kita harus pelajari juga ya konten-konten ini supaya ada nilai-nilai yang suatu saat bisa kita ambil. Oh ini ternyata benar atau salah, dan kita harus cari track record dari setiap konten itu. Betul, itu ya, Pak, ya? Betul. Baik. Ini satu pertanyaan yang benar-benar mengunci di segmen podcast kita di Kementerian Agama pada hari ini, Pak. Apa pesan Bapak kepada generasi muda agar tidak terjebak dalam narasi kebencian atas nama agama? Terutama di momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Pak. Yang seharusnya menjadi ajang memperkuat persatuan dan memperdalam makna toleransi sebagai wujud nyata mencintai tanah air. Sahabat-sahabat religi sekalian, ya, ini adalah waktu dan masanya, ya, menyatakan bahwasanya kita cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Nah, inilah wujudkan, nyatakan bahwa diri kalian adalah pemuda yang cinta tanah air, ya. Dengan kalian mencintai tanah air ini, karya apa yang sudah kalian berikan? Walaupun belum ada karya, tapi tidak merusak dong, ya, tidak mempermasalahkan sesuatu yang tidak pada mestinya, ya. Atau apalagi kita, mohon maaf, kita yang membuat onar, tidak. Jadi, ya, sahabat-sahabat religi, para pemuda-pemuda, ya. Sekalian ya, masa ini di umur NKRI yang sudah 80 tahun bukan suatu masa yang pendek ya. Para pejuang-pejuang kita sudah sangat memperjuangkan kemerdekaan kita ini, mulai dari keringat, darah, bahkan nyawa pun mereka ikhlaskan untuk kemerdekaan NKRI ini. Mari kita jaga ya, kita bersatu. Kita berbeda, tapi kita satu, ya, tujuan merdeka, ya. Jadi pada itu, sahabat-sahabat religi sekalian, ya, kita, ya, bertoleransi. Maka bahasa dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Keyakinanmu, keyakinanmu, keyakinanku, keyakinanku. Jadi jangan kita gabungkan ataupun kita kolaborasi. Oh, nanti kamu agama itu saya ikut ya. Nanti begitu saya beribadah agama saya kamu juga harus ikut agama. Tidak seperti itu, ya. Jadi negara kita adalah negara yang besar,
ya, negara yang dihormati oleh negara-negara yang lainnya. Jadi untuk itu sahabat-sahabat religi sekalian, kita tumbuhkan cinta tanah air. Karena hanya dengan cinta tanah air, maka persatuan dan kesatuan di antara masyarakat, di antara anak-anak bangsa ini akan bersatu. Itu Mas Laili kuncinya. Terima kasih Bapak Tip. Terima kasih waktunya dan momen-momen yang luar biasa ini. Saya tutup ya, jadi teman-teman sekalian, dengan satu buah statement ini juga dari teman-teman sekalian. Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Pasti banyak sekali perbedaan-perbedaan. Namun percayalah bahwa kemerdekaan kita ini harus menjadi salah satu momentum yang bisa membangkitkan nasionalisme yang lebih besar lagi untuk membawa perubahan yang lebih besar lagi, impactnya kepada masyarakat kita secara luas. Dan harapannya adalah Kementerian Agama mudah-mudahan bisa menjadi hal yang paling menyejukkan dengan berbagai macam terobosan-terobosannya untuk membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak Tip, sekali lagi Pak Tip ya. Sahabat sekalian, sekaligus closing saya, Dirgahayu NKRI. Selamat ulang tahun negara kami yang tercinta. Mudah-mudahan ya generasi-generasi penerusnya semakin sehat, semakin kuat, amin, dan semakin ya dicintai baik oleh makhluk, oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan next kita mau membahas apa lagi ya? Ya. Tulis saja di komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.